It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Renata Fimonia Yomi dengan nomor induk mahasiswa 45220025 dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis dari kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi verbal yang diajarkan oleh Bapak dosen pengajar Bapak Ahmadi Usman SEMAP PP INE dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Dasar. Baik, untuk pokok bahasan kita di materi ini ialah definisi komunikasi verbal, aspek komunikasi verbal, tujuan komunikasi verbal, jenis-jenis komunikasi verbal, bentuk komunikasi verbal, dan jaringan komunikasi verbal. Ada 6 pokok bahasan. Sebelum kita masuk pada materi, ada kata-kata motivasi untuk kita, yaitu menulis untuk dipahami, berbicara untuk didengar, membaca untuk berkembang, dan mendengar agar bisa memahami. Komunikasi yang baik adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling bertukar pikiran. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, baik komunikasi lisan, baik berupa komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Materi yang kedua, aspek-aspek komunikasi verbal. Di dalam aspek-aspek komunikasi verbal ini terdapat 6 aspek penting. Yang pertama adalah vocabulary atau pembendaharaan kata-kata. Yang kedua adalah pitching atau kecepatan. Yang ketiga, intonasi suara. Yang keempat, humor. Yang kelima, singkat dan jelas. Yang keenam, timing atau waktu yang tepat. Di sini pembendaharaan kata-kata adalah kata-kata yang dipakai, kata-kata yang bisa dimengerti secara umum, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, kata-katanya tidak terlalu panjang dan lebar. Lalu kecepatan dalam berbicaranya pun tidak terlalu buru-buru atau tidak pelan sekali. Intonasi suaranya jelas, jika bertanya ada intonasi untuk bertanya, jika berseru ada intonasi berseru, koma ada kedengaran itu ada jeda antara kalimat satu dengan lain, lalu titik pun demikian. Humor di dalam suatu pembicaraan tidak perlu terlalu tegang. Pembicara harus bisa menguasai tempat agar dia bisa memberikan humor, jadi para pendengar bisa menerima dan menyerapi apa yang dia sampaikan dengan baik dan benar. Singkat dan jelas, tidak terlalu bertele-tele, ya sudah dimengerti. Lalu waktu yang tepat, mungkin di saat dia ingin berbicara tentang bahagia, di saat itu suasananya sedang bahagia, di saat sedih berbicara tentang yang sedih dan lain sebagainya. Ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, tujuan komunikasi verbal. Di dalam tujuan komunikasi verbal pun terdapat 5 tujuan penting, yaitu menyampaikan penjelasan, pemberitahuan, arahan. Yang kedua, wawancara dengan orang lain. Yang ketiga, presentasi di hadapan para audien. Yang keempat, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kelima, menjelaskan perilaku seseorang atau perilaku orang lain. Dengan mungkin ini sudah jelas sekali ya, untuk menyampaikan kejelasan, wawancara dan orang lain, presentasi di hadapan para audiens seperti saat ini saya lakukan, lalu mempelajari dan mengajarkan sesuatu seperti saat ini juga, dan menjelaskan perilaku seseorang atau perilaku orang lain. Selanjutnya materi keempat, yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal terdapat 2 jenis komunikasi verbal, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Seperti pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang berbentuk pembicaraan secara langsung atau pembicaraan sehari-hari. Bentuk komunikasi lisan diantaranya adalah dialog antara 2 orang, wawancara, berpidato, menerima telepon, dan lain sebagainya, yang dimana itu dilakukan secara langsung.
Lalu komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis. Pengertian komunikasi tertulis adalah komunikasi yang tidak dapat saling melihat atau mendengar dan tidak dapat memberi respon secara langsung. Bentuk komunikasi tertulis ialah naskah, spanduk, gambar, dan foto. Harus diperhatikan dalam komunikasi tertulis ialah pertama, penampilan. Lalu yang kedua, pilihan kata. Yang ketiga, perumusan kalimat. Dan yang keempat, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya. Sini komunikasi lisan. Tujuan komunikasi lisan adalah menginformasikan kepada audien. Pertama, menginformasikan kepada audien. Kedua, keyakinan kepada audien. Ketiga, menghibur audien. Jadi tujuan kita berkomunikasi lisan, berkomunikasi secara tatap muka, secara langsung adalah untuk ketiga tujuan ini: menginformasikan, meyakinkan, dan menghibur. Lalu langkah-langkah agar komunikasi lisan dapat dilakukan secara efektif. Ada 5 langkah. Yang pertama, memiliki subjek. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan materi. Yang keempat, menyusun garis-garis besar yang akan dikomunikasikan. Lalu yang kelima, melakukan latihan. Lanjut, komunikasi lisan. Komunikasi lisan, adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahan dari komunikasi lisan. Kelebihannya ialah dapat mendapatkan feedback atau respon secara langsung, lebih fleksibel dan cepat, dapat memberi penjelasan secara langsung. Kekurangannya, tidak ada catatan tertulis, ada kalanya menghabiskan waktu, tidak dapat dijadikan bukti atau tidak dapat dipakai sebagai dokumen tertulis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari komunikasi tertulis, ya kelebihannya ialah dapat disebarkan seluas-luasnya, lebih tahan lama, lebih terstruktur dan terencana. Kelemahannya bersifat ambigu dan kontekstual. Komunikator tidak bisa berinteraksi dengan audien secara langsung, tidak ada penjelasan secara rinci. Baik, adapun perbedaan antara komunikasi lisan dan tertulis. Perbedaan antara keduanya ialah komunikasi lisan tidak begitu formal dalam struktur dan isi, kalimat lebih pendek, lebih banyak singkatan, lalu mendapatkan umpan balik. Berbeda dengan komunikasi tertulis yang lebih formal dalam bentuk struktur dan tulisan, kalimatnya lebih panjang, lebih sedikit singkatan, dan tidak mendapat respon langsung. Komunikasi dapat dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, komunikasi satu arah, dan yang kedua, komunikasi 2 arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang tidak memberi kesempatan kepada pendengar untuk melakukan tanggapan atau respon. Dengan karakteristik komunikasi satu arah ialah lebih cepat, teratur, dan efisien, lebih cepat digunakan untuk mengomunikasikan pesan rumit, lalu memerlukan persiapan yang matang agar menyampaikan pesan yang efisien. Sedangkan komunikasi 2 arah ialah komunikasi yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberikan tanggapan. Dengan karakteristik komunikasi 2 arah ialah tanggapan atau respon diperoleh secara langsung, penyampaian pesan dapat lebih jelas, lebih demokratis untuk mengambil kesempatan atau keputusan. Jadi jika ada masalah, yang perlu dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komunikasi 2 arah agar saling mengutarakan apa yang dirasakan, permasalahan apa, penyebabnya apa, dan para pendengar bisa memberikan masukan. Komunikasi dalam jaringan komunikasi pun terdapat 2 macam jaringan komunikasi, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Pola komunikasi formal adalah komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal.
Maksudnya adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, ialah komunikasi antara pimpinan dan bawahan, lalu bawahan dengan pimpinan. Lalu komunikasi horizontal, yaitu adalah komunikasi antara sesama karyawan dengan karyawan, atau manajer dengan manajer, atau pemimpin dengan pemimpin, atau sebaliknya, pemimpin, karyawan, dan manajer semuanya disatukan untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah informal, adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak memperhatikan atau melihat jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan, di mana komunikasi yang dilakukan bersifat umum, misalnya berbicara mengenai keseharian atau humor. Misalnya, contohnya reuni, itu adalah salah satu bentuk komunikasi informal. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih. Bye. It's my life.